Tiga warga asing asal Cina dideportasi. Demo pungli rumah susun di Balai Kota Makassar ricuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. TVRI Sulawesi Selatan kembali hadir menjumpai Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini, edisi Selasa 4 Agustus 2020. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Fahriani Fatahudin. Inilah selengkapnya Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen berita utama. Informasi pertama kita awali terkait imigrasi Makassar melakukan deportasi terhadap 3 warga negara asing asal Cina ke negara asalnya setelah menjalani proses hukum pidana menggunakan pesawat charter. Ketiga warga negara asing asal Cina yang dideportasi tersebut oleh pihak imigrasi Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, yakni Chai Yongchong dan istrinya Chen Xia, berikut satu warga negara Cina lainnya, yakni Meng Ling Hong. Rencananya akan dideportasi ke negara asalnya pada Senin pekan mendatang dengan menggunakan pesawat charter lewat Jakarta dengan biaya ditanggung ketiganya setelah dilakukan koordinasi dengan pihak kedutaan Cina yang ada di tanah air. Pendeportasian terhadap ketiga warga negara asing tersebut terpaksa dilakukan menggunakan pesawat charter lantaran masa pandemi COVID-19 karena penerbangan komersil ke negara asal mereka belum dibuka akibat COVID-19 asal Wuhan. Selain dideportasi ke negara asalnya, ketiga warga asing asal Cina ini juga dikenai sanksi pencekalan masuk ke Indonesia melalui pihak imigrasi. Diketahui proses hukum pidana yang dilanggar ketiga warga negara asing ini yakni pelanggaran keimigrasian berupa pemalsuan visa dokumen izin tinggal dan melakukan aktivitas perdagangan. Untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak penerbangan yang ada di Jakarta supaya yang bersangkutan bisa segera dipulangkan ke negaranya. Karena kalau menunggu sampai ada pesawat reguler pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga hasil koordinasi antara keluarga yang bersangkutan dengan juga pihak kedutaan Cina maka disepakati untuk mencarter flight. Sebelumnya, ketiga warga negara asing asal Cina ini masuk ke Indonesia menggunakan jalur udara via Jakarta. Diamankan pihak imigrasi Makassar di wilayah Kabupaten Sinjai serta Kepulauan Selayar karena melakukan aktivitas perdagangan barang campuran seperti tas, sepatu, dan baju di wilayah Kabupaten Sinjai serta Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemerintah Kabupaten Bulukumba rencananya akan membuka kembali sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat untuk kegiatan belajar mengajar pada pekan depan atau Minggu ke-2 Agustus 2020. Sehubungan dengan penurunan angka COVID-19 di Kabupaten Bulukumba, maka pemerintah setempat akan membuka kembali sekolah SD dan SMP sederajat secara terbatas, sehingga pembelajaran dari rumah atau daring online sudah tidak berlaku lagi. Bupati Bulukumba AM Sukri Asap Pewali saat dikonfirmasi mengatakan dibukanya SD dan SMP dengan pertimbangan bahwa tingkat penyebaran COVID-19 di Bulukumba sudah menurun. Data terakhir jumlah yang terpapar COVID-19 mencapai 241 orang. 5 orang diantaranya meninggal dunia, sementara tingkat kesembuhan 232 orang atau tersisa 4 orang yang masih dirawat atau isolasi mandiri. Dikatakan pembelajaran nantinya dilakukan secara terbatas. Para siswa dibentuk 3 gelombang. Satu gelombang sebanyak 15 orang dalam satu ruang kelas sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jadi seluruh SD, SMP yang ada di Kabupaten Bulukumba itu akan kita buka minggu depan dengan pertimbangan bahwa tingkat penyebaran COVID-19 di Bulukumba itu sudah menurun. Yang hari ini tinggal 4 orang penderita COVID-19. Nah, dengan pertimbangan ini pemerintah daerah akan membuka sekolah dengan 3 gelombang. Yang gelombang pertama sepertiga siswa
berikutnya lagi sepertiga dan sepertiga, sehingga 3 gelombang itu pendidikan akan berjalan secara terus menerus. Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk mengatur jadwal jam pelajaran sekolah ini dengan 3 gelombang. Bupati Bulukumba meminta Dinas Pendidikan mengatur jadwal serta semua guru atau tenaga pendidik dan kependidikan dalam pekan ini diperintahkan mengikuti rapid test COVID-19 sebelum melakukan proses belajar mengajar. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel, melaporkan. Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja melakukan tahapan pemulihan new normal di Pasar Sentral Makale. Dalam tahapan pemulihan new normal di Pasar Sentral Makale, Camat Makale, Letris Parubat bersama Satgas Gabungan COVID-19, TNI, Polri, Satpol PP, dan pengelola pasar melakukan sosialisasi mengenai pemulihan new normal kepada penjual di Pasar Sentral Makale. Camat Makale, Letris Parubat mengatakan kegiatan ini untuk menyosialisasikan kepada seluruh penjual dan pembeli agar tetap menggunakan masker dan tetap mengikuti protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19, sekaligus menyosialisasikan tahapan dalam melaksanakan new normal. Dikatakan pihaknya bersama tim gabungan Satgas COVID-19 Kecamatan Makale juga melakukan penertiban kepada para penjual yang menjual di sembarang tempat demi kenyamanan di Pasar Sentral Makale. Kami Satgas Kecamatan Makale bersama dengan seluruh tim gabungan, baik itu dari kepolisian, dari TNI, maupun dari pengelola pasar sendiri, kepala pasar, Satpol PP, kami turun secara bersamaan untuk menyampaikan himbauan terkait dengan bagaimana masyarakat harus mengikuti protokoler COVID, dan di samping itu bagaimana mereka bisa diatur, ditata dengan baik sehingga Pasar Makale ini menjadi indah dan rapi. Kegiatan ini juga dilakukan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif serta memberikan kenyamanan bagi penjual dan pembeli di Pasar Sentral Makale. Layuk Tangke, TVRI Sulsel, melaporkan. Setelah diperpanjang selama sepekan, pemeriksaan kelengkapan surat keterangan bebas COVID-19 bagi pengendara yang masuk ke Kota Makassar berakhir Senin 3 Agustus 2020. Penerapan surat keterangan atau suket bebas COVID-19 di Kota Makassar telah berakhir pada Senin 3 Agustus kemarin. Setelah sebelumnya diperpanjang selama sepekan berdasarkan Perwali nomor 36 tahun 2020. Di hari terakhir penerapan suket bebas COVID-19, petugas gabungan masih memeriksa kelengkapan surat keterangan bebas COVID-19 bagi pengendara yang masuk ke Kota Makassar melalui Simpang 5 Bandara Perbatasan Kabupaten Maros, Kota Makassar. Berdasarkan peraturan wali kota untuk mencegah penularan COVID-19 di Kota Makassar. Setelah diperpanjang selama sepekan dan berakhir pada 3 Agustus, penerapan suket akan dievaluasi. Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan masyarakat Kota Makassar maupun warga dari luar Kota Makassar. Jika tingkat kepatuhan sudah baik, barulah Pemkot Makassar berpikir untuk melakukan pelonggaran terkait dengan pembatasan. Namun untuk pengawasan terkait protokol kesehatan akan terus dilakukan oleh petugas gabungan di perbatasan Makassar-Maros. Rata-rata pelanggaran dari pengguna jalan itu tidak membawa keterangan. Nah, kalau yang tidak pakai masker, nah itu paling banyak itu 5 yang kita temukan. 5 dalam sehari itu, Pak? Iya, dalam 24 jam itu. Jadi pelanggar-pelanggar itu kita beri sanksi di sini. Jadi sanksinya itu sanksi sosial. Memasuki minggu ketiga penerapan suket bebas COVID di Kota Makassar, tingkat kepatuhan pengendara yang masuk ke Kota Makassar melalui perbatasan Kota Makassar-Maros meningkat atau jumlah pelanggar sudah menurun yang sebelumnya 80% pelanggar, sekarang 50% pelanggar. Warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan Perwali. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Informasi dalam segmen Sulsel Membangun kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat.
Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksin. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Kita lanjutkan informasi berikut. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memperkuat aparat sipil negara dan zona integritas di era new normal. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memimpin apel pagi penguatan aparatur sipil negara Kemenkumham era new normal dan pembangunan zona integritas bagi 520 satker menuju WBK atau WBBM tahun 2020. Pelaksanaan apel ini juga diikuti oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara virtual di Kota Makassar. Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan, tujuan apel pagi ini untuk memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas tim kerja pembangunan zona integritas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan zona integritas di era new normal. Ada 6 area perubahan untuk faktor pengungkitnya, dan intinya adalah WBK dan WBBM itu adalah tidak adanya KKN dan adanya peningkatan pelayanan publik. Nah, peningkatan pelayanan publik itu indikatornya adalah memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan, kepastian kepada layanan itu. Nah, itu salah satu yang dilakukan adalah memperbanyak inovasi. Kakanwil Harun Sulianto menambahkan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan mengusung 24 wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan 4 wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Ia berharap semua bisa dapat karena sudah banyak inovasi yang dihadirkan termasuk peningkatan pelayanan publik. Ya, saudara, penyebaran COVID-19 melanda seluruh aspek kehidupan termasuk warga Bugis Makassar yang berada di perantauan. Dan kini kita akan tergabung dengan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Provinsi Jawa Barat bersama dengan Ibu Haja Sri Asri Wulandari, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Jawa Barat. Selamat sore Ibu Sri. Selamat sore. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Ibu Sri bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa di TVRI, terkhusus di TVRI Sulawesi Selatan, Ibu Sri ini tanah kelahirannya di mana dan pada saat di Sulawesi Selatan dulu pernah bersekolah di mana, Bu? Ya, baik, Mbak. Saya kebetulan orang Sulawesi Selatan, Ibu Sopeng, Bapak Jawa. Lahirnya di Manado. Kebetulan Bapak TNI AL, jadi pas dinas di sana lahir di Manado. Tetapi saya besar di Makassar. Jadi SD di Surabaya, SMP 7 Makassar, SMA 1 Makassar, S1-nya juga di Unhas, Teknik Sipil Unhas, S2-nya juga di Unhas, Manajemen. Setelah itu saya bekerja dan merantau di Jakarta dan sampailah di Bandung, Jawa Barat. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, Ibu Sri merantau di Jawa Barat itu pada tahun berapa, Bu? Bisa diceritakan?
Ya, jadi awalnya saya dulunya bankers, jadi kerja di bank, kemudian pindah karena karir, pindah di Jakarta tahun 2004 2005. Setelah itu pindah di Jawa Barat 2011 ya, 2011. Oke. Jadi kurang lebih 9 tahun di Bandung. Berarti sudah cukup lama ya Bu di Jawa Barat. Betul, dari 2004 sudah merantau keluar dari Sulsel, dari Makassar. Oke, Bu Sri, untuk mengobati kerinduan di Sulawesi Selatan ini, kira-kira kuliner apa yang Ibu Sri sukai di Sulawesi Selatan? Kalau kuliner Makassar, pertama coto Makassar, Oke. kemudian palu basah, Palu basah. sop ubi, Oke. jalan kote. Aduh, banyak sekali deh Mbak, yang semua saya suka. Oke. Kalau ke Makassar pasti semua makanan itu, dan alhamdulillah kayak di Bandung gitu ya, di bukan cuma di Bandung, di Bogor, di Depok, ini wilayah Jawa Barat semua. Alhamdulillah sudah banyak sekali kuliner-kuliner Makassar yang mempopulerkan, membudayakan makanan-makanan Sulsel dan juga kue-kue Bugis Makassar. Ya, artinya rindu terhadap Sulawesi Selatan itu sedikit demi sedikit bisa diobati ya, karena sudah banyak kuliner-kuliner yang dijual begitu di Jawa Barat. Betul. Iya. Selain dijual, salah satu kegiatan dari KKSS yaitu melepas rindu makanan Bugis Makassar, karena setiap kegiatan-kegiatan KKSS, entah itu pelantikan atau itu tudang sipulung atau apapun, pasti makanan yang disajikan makanan Bugis Makassar. Itu menjadi sahnya acara-acara KKSS. Wajib ya ada Bu ya. Iya. Iya, Ibu Sri bisa diceritakan bagaimana kondisi masyarakat di Jawa Barat saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu Sri? Ya, jadi ini Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan warga yang cukup besar ya, sebesar Indonesia. Dan warga kita pun Sulawesi Selatan cukup banyak sekali tersebar di Jawa Barat, di Bandung, Bogor, Depok, Bekasi yang cukup banyak ya, Cirebon, Tasik dan Purwakarta, ya semuanya ada. Itulah orang-orang Sulsel yang merantau di seluruh sudut-sudut kota kabupaten, Sukabumi dan semuanya ada warga kita. Ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya menjadi prihatin bersama ya. Kita pun yang di daerah sangat prihatin karena keterbatasan ruang gerak, keterbatasan juga perekonomian. Jadi semuanya tentu berdampak. Iya, Bu. Selain pandemi dunia ya, jadi seluruhnya berdampak termasuk kami di Jawa Barat. Seperti itu, Mbak. Iya, Ibu Sri, kira-kira ada berapa jumlah warga KKSS di Jawa Barat saat ini, Ibu Sri? Warga kita itu kurang lebih, paling dikit itu ada 5 jutaan ya. 5 juta. 5 jutaan karena itu tersebar di seluruh tadi, ada di 27 kota kabupaten Jawa Barat. Dan ditambah banyaknya adik-adik mahasiswa yang selalu bisa datang ya, datang merantau di sekolah, utamanya di Bandung, kemudian di Depok ya, UI dan lain-lain itu cukup banyak sekali. Jadi ada adik-adik kami yang memang juga banyak bergabung di kegiatan KKSS, itu cukup banyak Mbak. Kurang lebih ada 5 jutaan warga di Jawa Barat. Iya, kurang lebih 5 juta warga KKSS di Jawa Barat saat ini, Ibu Sri. Apakah ada warga KKSS di Jawa Barat yang terdampak COVID-19, Ibu Sri? Ya, sampai sejauh ini kalau laporan resmi, yang memang kami dari KKSS itu ada himbauan juga dari BPP Pusat, memberikan edaran kepada kami di wilayah dan juga BPD untuk melaporkan jika ada yang terkena dengan corona ya, COVID-19 ini. Sampai sejauh ini belum ada yang melaporkan. Kemarin sih ada dengar-dengar ada, tapi itu mereka lebih ke antisipasi diri aja karena baru pulang dari Makassar, kemudian mengisolasikan diri sendiri. Tapi sampai sejauh ini belum ada laporan yang terdapat positif sampai melaporkan kepada KKSS, Mbak.
Iya, Ibu Sri, seperti yang dikatakan tadi bahwa salah satu dampak dari COVID-19 ini adalah membatasi ruang gerak. Nah, bagaimana dengan kegiatan KKSS di Jawa Barat selama pandemi ini? Apakah tetap berjalan atau juga secara virtual seperti itu? Ya, jadi alhamdulillah kegiatan-kegiatan masih bisa dilakukan memang dengan sangat terbatas. Iya. Sehingga kegiatan yang dilakukan yaitu halal bihalal virtual. Kemudian kemarin juga baru saja di Bogor melakukan tudang sipulung virtual, dan juga Bogor gitu ya teman-teman, karena itu melepas rindu tetap butuh komunikasi. Jadi semua kegiatan kita melakukan secara virtual, dan kegiatan KKSS dengan adanya pandemik ini di Jawa Barat tidak terhenti karena sejak pandemi dimasuk bulan puasa kita melakukan kegiatan KKSS Peduli, KKS Jawa Barat Peduli, untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonominya ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian kegiatan sosial yang lain kita lakukan, kemarin ada saudara-saudara kita yang kena bencana longsor di Masambal Utara, kita melakukan kegiatan juga penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita. Kemudian kemarin juga Idul Adha, jadi kegiatan-kegiatan sosial itulah memang menjadi rohnya KKSS ya. Kita di luar itu kebersamaan seperti itu tetap kami lakukan Mbak untuk kegiatan-kegiatan sosial, tetapi memang terbatas, artinya menghindari kerumunan, semuanya dengan warga-warga kita batasin. Kayak kemarin pembagian daging korban pun itu tidak orang dikumpulkan lagi, tetapi dikemas dengan sangat baik. Saya lihat kemarin di Depok dan Bogor dan Bekasi, Bandung, mengemas dengan rapi di tempat semacam kayak Tupperware gitu ya, tempat atau besek yang kemudian dirapiin dan diantar. Jadi mengurangi kerumunan dan juga interaksi langsung dengan banyak orang-orang. Iya, baik Bu Sri. Jadi meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini silaturahim warga KKSS di Jawa Barat ini juga tetap terjaga ya Bu Sri? Ya, alhamdulillah. Iya, terakhir Ibu Sri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI, terkhusus mungkin kepada keluarga yang saat ini menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini. Baik Mbak, jadi untuk warga Sulawesi Selatan, keluarga, sahabat, dan intinya seluruh warga Sulsel yang kami cintai, di saat yang memang sangat unik sekali saat ini ya, adanya pandemik ini, kita tentu akan melakukan silaturahim dengan apa yang dilakukan oleh TVRI kepada kami. Ini kami sangat apresiasi karena secara langsung kami juga dapat berkomunikasi dengan teman-teman, saudara-saudara yang ada di Sulsel, dan sama pesan yang akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kami di Sulsel dan juga di Jawa Barat, tentunya pada saat seperti ini kita harus mematuhi aturan pemerintah untuk wajib menggunakan masker. Ini saya juga nggak pernah lepas untuk bermasker, dan ini motif-motif Sulsel kita pakai. Jadi wajib menggunakan masker, jangan enggan untuk atau malas ya menggunakan masker, itu wajib, dan kurangi mungkin untuk jalan-jalan dulu ke mall atau ke pasar, ke kerumunan yang kita tetap harus berjaga-jaga, waspada terhadap COVID-19 ini. Iya. Saya kira itu aja, karena ini lebih ke masa masih prihatin seperti ini. Pesan saya ya lebih bagaimana kita sama-sama menjaga imun tubuh kita, jaga kesehatan, dan patuhi aturan pemerintah setempat. Iya. Itu aja. Iya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Sri Asri Wulandari selaku Ketua KKSS Jawa Barat atas waktunya untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Ibu Sri dan sampaikan salam kami kepada warga KKSS di Jawa Barat. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Betul. Ya, dan pemirsa kita lanjutkan informasi berikut. Memasuki semester kedua tahun 2020, serapan anggaran Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 50% lebih. Sulawesi Selatan yang juga melebihi target yang ditentukan dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Untuk penjelasan lengkapnya, berikut kita simak kutipan keterangan dari PLT Kepala Bapelitbangda Sulawesi Selatan, Edi Junaidi Bakri, terkait realisasi serapan dan penerimaan anggaran Sulawesi Selatan semester pertama tahun 2020. Sejak awal Bapak Gubernur di tahun 2019 kemarin sudah berharap untuk 2020 ini dipersiapkan dengan maksimal. Sehingga tentunya penyerapan-penyerapan yang kemarin di 2019 dinilai tidak maksimal, itu di 2020 kita maksimalkan. Dan berdasarkan realisasi, alhamdulillah per hari ini realisasi kita sudah di atas 50%. Ya, 50%. Bahkan untuk pendapatan di bulan Juni kemarin di semester 1 itu kita sudah di atas 50%. Ini menjadi salah satu yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Ya, kenapa? Karena ya memang di tengah pandemi Covid seperti ini, sebagian besar daerah mengalami masalah dari sisi penerimaan daerah. Alhamdulillah Sulsel bisa tetap mencapai target, artinya bahkan melebihi, artinya di atas 50% kita di semester 1 tahun 2020 ini. Iya, untuk penerimaan, ya tentunya dari pajak daerah, ya khususnya pajak kendaraan bermotor. Kemudian alhamdulillah pemerintah pusat juga sangat respon kondisi pandemi COVID-19 ini, walaupun dilakukan refocusing melalui penyusunan alokasi, akan tetapi dari sisi transfer ke daerah itu tetap berjalan normal seperti biasa. Kemudian dari sisi belanja, ya Bapak Gubernur tentunya tetap mendorong belanja-belanja pemerintah tetap menjadi pemicu dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya, kenapa? Karena saat ini hanya belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan dalam APBD, khususnya belanja modal, itu tetap didorong maksimal. Dan alhamdulillah proyek-proyek pemerintah yang di BAPBD tetap bergerak, dan itu yang menjadi salah satu pemicu sehingga realisasi untuk belanja daerah ini juga sampai dengan kondisi bulan Juli ini sudah di atas 50%. Jadi memang mau tidak mau, siap tidak siap, saya kira pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan regulasi ya dalam bentuk surat keputusan bersama untuk kepada seluruh daerah melakukan refocusing dan realokasi. Dan ini sudah kita lakukan karena dibarengi dengan sanksi juga. Jadi alhamdulillah kita di pemerintah Provinsi Selatan sudah melakukan hal tersebut. Dan untuk pengalokasian anggaran tersebut diarahkan pada bagaimana ya mendorong dan menjaga untuk kegiatan-kegiatan yang penanganan masalah COVID-19 ini. Misalnya untuk penanganan masalah kesehatan, kemudian social safety net, dan pemulihan dampak ekonomi. Jadi saya kira karena Pak Gubernur sejak awal beliau selalu menyampaikan bahwa di Pemprov ini kita bangun sistem, ya kita bangun sistem sehingga dengan sistem tersebut terwujud koordinasi bisa berjalan dengan baik. Saya kira dengan koordinasi yang baik ini antara semua SKPD ini menghasilkan hasil output berupa realisasi yang maksimal pula di semester 1 2020 ini. Gelorakan jiwa nasionalisme dan kebangsaan, segenap jajaran Batalion C Pelopor mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul di Makobrimob maupun di tempat tinggal masing-masing. Menyambut hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Batalion C Pelopor memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di Makobrimob, asrama maupun rumah pribadi. Pemasangan bendera sekaligus bukti gelorakan jiwa nasionalisme dan kebangsaan dengan memasang bendera dan umbul-umbul serta melaksanakan perintah dan Korbrimob Polri. Pemasangan bendera mulai tanggal 1 hingga tanggal 31 Agustus 2020 menjadi bukti dari memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh tidak mudah karena melalui perjuangan yang harus ditebus melalui pengorbanan oleh rakyat dan bangsa Indonesia.
Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga sebagai penyemangat anggota dalam mewujudkan bakti Brimob untuk masyarakat, sebagaimana yang selalu diingatkan oleh Dansat Brimob Polda Sulsel di setiap kegiatan yang dilakukan oleh jajarannya. Syafri Aziz, TVRI Sulsel, melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Bulukumba melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan atau RPH. Proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Beginilah suasana penyembelihan hewan kurban yang dilakukan Basnas Bulukumba. Penyembelihan hewan kurban ini menjalankan semua aturan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Ketua Basnas Bulukumba Yusuf Sandi mengatakan untuk penyembelihan hewan kurban dilakukan selama 2 hari. Di hari pertama sebanyak 5 ekor sapi ditambah 3 ekor kambing dan penyembelihan hewan kurban di hari kedua sebanyak 3 ekor sapi. Dikatakan setiap ekor sapi kurban akan dikemas 140 paket untuk nantinya disalurkan langsung kepada 4 desa dan kelurahan yang ada di Bulukumba. Sehingga total hewan kurban yang akan dibagikan kepada warga tidak mampu sebanyak 11 ekor. 7 ekor sapi dari Basnas Pusat dan Basnas Bulukumba sendiri sebanyak 4 ekor. Semua berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan para tukang jagal yang memotong mereka harus menggunakan helm, kemudian kacamata, masker, kemudian harus pakai sepatu boot dan seterusnya. Semua kita lakukan dan tentang pendistribusiannya nanti kita akan door to door dari rumah ke rumah. Ini untuk memastikan bahwa para penerima manfaat dari program Kurban Basnas Online ini betul-betul semua terjaga dan sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, untuk pendistribusian daging kurban kepada warga kurang mampu, pihak Basnas sendiri akan mengantarkan langsung dengan menjalankan protokol kesehatan kepada penerima daging kurban, khususnya warga yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Bulukumba. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel, melaporkan. Memanfaatkan momen perayaan Idul Adha untuk menjalin keakraban personil dengan sesama karyawan dapat dilakukan sebagai salah satu cara mengakrabkan tali silaturahim. Menikmati waktu istirahat bersama teman sekerja menjadi rutinitas sebagian besar karyawan. Interaksi antar karyawan dapat dilakukan dengan cara sederhana, salah satunya melalui makan bersama untuk menciptakan atmosfer yang lebih kolaboratif dan menyenangkan. Satuan Tugas Cleaning Service dan karyawan TVRI Sulsel menunjukkan kebersamaan mereka melalui kumpul dan makan bersama dalam suasana rileks dan penuh keakraban usai merayakan Hari Raya Idul Adha. Tak ada jarak yang membedakan meski profesi dan tugas berbeda, namun silaturahmi tak pernah putus. Peran masing-masing tugas dalam instansi kantor sangat penting untuk menciptakan kenyamanan kerja untuk menunjang aktivitas keseharian di kantor. Melalui cara yang sederhana sebagai bukti kekompakan cleaning service dan karyawan TVRI Sulsel, makan bersama ini membuka ruang komunikasi sehingga selalu kompak dan bersinergi dalam meningkatkan produktivitas kerja untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan TVRI Sulsel. Deslin melaporkan. Informasi berikut kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah. Pekerja di Kota Makassar yang dirumahkan selama pandemi COVID-19 terus bertambah. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mencatat 9.000 lebih pekerja yang sudah dirumahkan hingga 2 bulan terakhir ini dan mereka berasal dari 316 perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Makassar, Andi Irwan Bangsawan menjelaskan, pekerja terdampak COVID-19 terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing PHK dirumahkan dengan pemotongan gaji dan dirumahkan tanpa gaji sama sekali. Dikatakan dari 9.000 lebih karyawan berdampak masih ada 323 orang yang menerima gaji penuh serta 4.700 orang lebih karyawan hanya mendapat 20% gajinya. Sedangkan tanpa upah sebanyak 4.200 orang lebih serta dilakukan PHK sebanyak 200 orang lebih.
Oleh karena itu, Irwan mengaku akan mencarikan solusi kepada 4.200 orang lebih ini dengan mengarahkan untuk mendaftar kartu prakerja. Kemudian kami membuka informasi di sini secara online dan secara bisa datang langsung ke kantor Disnaker. Posko pengaduan ketenagakerjaan. Kemudian aduan tersebut kita lakukan mediasi. Mediasi yang kami lakukan ini bukan seperti mediasi biasa. Kami lakukan dengan penuh bijaksana dan hati-hati. Kalau memang perusahaan tersebut harus melakukan pemutusan hubungan kerja, kami tidak bisa menafikan hal tersebut. Sehingga kita kasih kesempatan mereka untuk dimediasi dan memberikan hak-hak. Kepala Dinas Tenaga Kerja Makassar, Andi Irwan Bangsawan, juga menambahkan pihaknya telah menerima aduan baik melalui layanan telepon seluler, medsos, maupun yang datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Makassar. Stok pangan beras di tempat pengungsian korban banjir bandang di Kecamatan Sabang, Luwu Utara mulai menipis. Sementara korban banjir di wilayah tersebut mencapai lebih 1.000 jiwa pengungsi. Stok bantuan beras di tempat pengungsian korban banjir bandang di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara sudah mulai menipis. 4 desa terdampak banjir bandang di Kecamatan Sabang, yakni Desa Malimbu, Desa Salama, Desa Sabang, dan Desa Pangendekang. Menurut Camat Sabang, Nasruddin mengungkapkan bahwa korban banjir bandang yang mengungsi dari 4 desa yang ada di Kecamatan Sabang mencapai lebih 1.000 jiwa dan ada penambahan dari korban banjir di Kecamatan Baibunta dan Kecamatan Masamba. Untuk stok beras saat ini yang masih ada mencapai 1 ton, itu pun hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan. Karena di sisi lain, selain kami terdampak 4 desa di Kecamatan Sabang, yaitu Desa Malimbu, Desa Salama, Desa Sabang, Desa Pangendekang. Di sisi lain kami juga menampung pengungsi korban banjir dari Kecamatan Sabang, Kecamatan Baibunta dan Kecamatan Sabang. Dan ini kami identifikasi, kami data, ini kurang lebih 300 jiwa yang telah masuk ke wilayah kami di Kecamatan Sabang, pengungsi dari korban banjir dari Kecamatan Baibunta dan Masamba. Para korban banjir bandang yang mengungsi di wilayah Kecamatan Sabang saat ini mulai khawatir kehabisan beras sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Para korban banjir berharap agar pemerintah segera mensuplai beras di tempat pengungsian sebelum kehabisan beras. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel, melaporkan. Sementara itu, pembangunan rumah hunian sementara korban banjir bandang di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara mulai dilaksanakan. Pembangunan rumah tersebut melibatkan anggota TNI dan relawan. Pembangunan rumah hunian sementara di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara yang dibangun di atas lahan 2 hektar untuk menampung 400 kepala keluarga. Rumah sementara ini berukuran 3 x 6 meter. Dalam 1 unit rumah nantinya akan ditempati 1 kepala keluarga oleh pengungsi dari Desa Rada. Rencananya jumlah rumah hunian sementara dibangun sebanyak 400 unit dilakukan oleh anggota TNI dari Zibang Parepare dibantu oleh relawan yang ditargetkan rampung pada bulan ini. Ini ukuran 3,6 x 6. Kalau kendala di lapangan apa pembangunan sementara ini? Ya, kendala di lapangan apa? Kalau kendala di lapangan sementara ini kita cuaca ya. Kalau cuaca mendukung kami bisa mengerjakan secara maksimal. Kita bekerja siang malam. Selain pembangunan rumah hunian sementara juga dibangun musola berdampingan dengan pembangunan huntar yang dilakukan oleh para relawan. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel, melaporkan. Pengungsi korban banjir bandang di Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara sudah mulai terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Pengungsi korban banjir bandang di Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara sudah mulai terserang penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Selain penyakit ISPA juga muncul berbagai penyakit lainnya seperti batuk, mual, dan pusing. Diduga terjadi akibat banyaknya debu di lokasi sisa material bekas banjir bandang seperti lumpur yang sudah mengering. Para korban banjir mendatangi posko kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Rina, korban banjir, bahwa ia mengalami sesak nafas dan pusing selama berada di tempat pengungsian. Selama ini apa yang kita rasakan selama di pengungsian? Ya, sakit kepala, leher sering sakit. Leher ya. Sudah berapa lama, Bu? Sudah lama itu. Cukup lama ya, selama musim banjir. Iya.
Kalau stok obat Pak, rencananya sampai kapan bisa bertahan Pak? Kalau menurut analisa kami mungkin 1 minggu ke depan ini masih bisa bertahan untuk stok obatnya. Banyaknya pasien yang menderita berbagai keluhan penyakit terutama ISPA membuat stok obat-obatan di posko kesehatan Desa Rada saat ini mulai menipis. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah berjalan 3 pekan pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19, jumlah pelanggar kelengkapan suket bebas COVID-19 di perbatasan Maros Makassar turun menjadi 50%. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol COVID-19 yang akan melintas di perbatasan Simpang 5, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, terkait dengan penggunaan masker meningkat. Memasuki minggu ketiga penerapan suket bebas COVID-19 di Kota Makassar, jumlah pelanggar sudah menurun. Yang sebelumnya 80% pelanggar, sekarang menjadi 50% pelanggar atau warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai perwali. Meski begitu, petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan dan aparat pemerintahan Kecamatan Biringkanaya akan meningkatkan ketegasan dalam pengawasan untuk memastikan masyarakat Kota Makassar maupun masyarakat dari daerah agar bisa menerapkan protokol kesehatan saat melintas di perbatasan Simpang 5. Pelanggar untuk perpanjangan minggu ini itu sudah menurun. Tadinya dari 80% pelanggar, sekarang sudah 50%. Jadi pelanggar-pelanggar itu kita beri sanksi di sini. Jadi sanksinya itu sanksi sosial. Ya, tergantung dari petugas jaga di sini dan disuruh pilih dia minta dihukum seperti apa. Dan jelasnya sanksi sosial. Pelanggaran dari pengguna jalan itu tidak membawa keterangan. Nah, kalau yang tidak pakai masker itu paling banyak itu 5. Setelah diperpanjang selama sepekan dan berakhir pada 3 Agustus kemarin, penerapan suket bebas COVID-19 yang sudah berlangsung selama 3 pekan akan kembali dievaluasi oleh Wali Kota Makassar berdasarkan aturan yang juga tertuang dalam Perwali nomor 36 tahun 2020. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. Unjuk rasa protes dugaan pungli oleh ratusan warga penghuni rumah susun yang digelar di kantor Balai Kota Makassar Jalan Ahmad Yani diwarnai kericuhan, bahkan sempat terjadi adu jotos antara pengunjuk rasa dan aparat. Kericuhan terjadi di depan kantor Balai Kota Makassar bermula saat ratusan pengunjuk rasa dari kalangan penghuni rumah susun Jalan Raja Wali memprotes dugaan pungli pembayaran tagihan listrik serta air PDAM dan sewa rumah susun yang syarat penyimpangan oleh oknum unit pelaksana tugas daerah atau UPD pemerintah Kota Makassar. Para pengunjuk rasa menuding pihak UPDT Pemkot Makassar menaikkan biaya tagihan listrik serta biaya tagihan air PDAM serta sewa rumah susun secara sepihak. Di tengah aksi protes yang berakhir ricuh, para pengunjuk rasa bahkan terlibat adu jotos dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya unjuk rasa. Kericuhan ini mereda setelah salah satu pihak perwakilan pemerintah Kota Makassar menemui pengunjuk rasa untuk mempertemukan antara pihak UPTD pemerintah Kota Makassar dengan pengunjuk rasa. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Kota Makassar, Hairudin Tamrin, yang menemui ratusan penghuni rumah susun di kantor Balai Kota Makassar, mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi atas laporan dugaan pungli yang dikeluhkan penghuni rumah susun yang akan melakukan tindak tegas terhadap oknum UPTD pemerintah Kota Makassar yang diduga terlibat. Kami akan investigasi laporan itu betul apa tidak. Jadi makanya hari ini mungkin setelah kita bergeser kita ke sana untuk melihat seperti apa aspirasinya mereka sehingga kami ada bahan masukan ke pimpinan bahwa betul faktanya seperti itu yang dia sampaikan. Langsung investigasi dengan Pak Kadis. Jadi supaya ada solusi.
Jadi supaya tidak berlarut-larut karena ini kan aspirasi yang kesekian kalinya, sehingga Pak Kadis untuk menginvestigasi. Salah satu pengunjuk rasa, Evi, menambahkan banyak sekali bukti-bukti pihak UPTD melakukan dugaan pungli terhadap penghuni rumah susun, mulai dari kilometer listrik yang diputus, namun warga tetap membayar biaya listrik sesuai yang dipatok pihak UPTD, serta pembengkakan biaya tagihan PDAM. Punglinya seperti apa? Masalah listrik, kilometer tidak jalan, kenapa bisa pengelola tahu pembayarannya segini? Masuk akal tidak? Kedua, masalah balai nama, sedangkan kepala dinas sendiri yang bilang masalah balai nama tidak dipungut biaya, sedangkan di sini ada yang sampai 3 juta. Malahan ada lagi yang disegel lampunya, dimatikan lampunya, padahal dia tidak menunggak pembayaran listrik atau apa. Ditambahkan di rumah susun itu banyak pungli dan berlangsung sejak 2019 silam. Sebagai upaya mengantisipasi unjuk rasa susulan antara kelompok warga dan mahasiswa di PLN Unit Bakaru Kabupaten Pindrang, puluhan personil TNI, Kepolisian, dan Satpol PP disiagakan di lokasi unjuk rasa. Puluhan personil TNI Koramil 140407 Lembang, Kepolisian Polsek Lembang, Patampa 2 dan Satpol PP Pemerintah Kecamatan Lembang Pindrang disiagakan di lokasi PLN PLTA Unit Bakaru untuk mengantisipasi terjadinya unjuk rasa susulan. Kabak Ops Polres Pindrang Kompol Martin mengatakan terjadinya aksi unjuk rasa sekelompok masyarakat dan pemuda Desa Ulu Sadang dan Bakaru Kecamatan Lembang Pindrang untuk menuntut kontribusi PLN Unit Bakaru terhadap pembangunan dan kesejahteraan Desa Ulu Sadang, Bakaru dan daerah sekitarnya. Aparat pengamanan disiagakan selama waktu yang tidak ditentukan demi terciptanya kondisi yang kondusif dan aman. Dijelaskan, Kabak Ops Polres Pindrang selain menyiagakan personel gabungan TNI dan kepolisian, juga dilakukan proses negosiasi untuk mediasi antara perwakilan kelompok masyarakat dan pemuda Desa Ulu Sadang dan Bakaru dengan pihak PLN PLTA Unit Bakaru untuk mencari kesepakatan. Dalam sepekan terakhir, ratusan warga Desa Ulu Sadang dan Bakaru Kabupaten Pindrang berunjuk rasa di depan kantor PLN PLTA Unit Bakaru, menuntut PLTA Unit Bakaru melakukan perbaikan infrastruktur jalan di daerahnya. Asnadi Kallah, TVRI Sulsel melaporkan. Pengunjung di sebuah toko pakaian jadi di Jalan Baumasepe, Kota Parepare dibuat heboh lantaran seekor sapi yang akan dijadikan hewan kurban milik warga tiba-tiba masuk ke salah satu toko pakaian di Kota Parepare. Seekor sapi kurban milik warga tiba-tiba lepas dari ikatannya hingga masuk ke salah satu toko pakaian jadi di Jalan Baumasepe, Kota Parepare yang membuat warga panik dan berlari ketakutan menghindari amukan sapi. Kejadian ini terekam CCTV milik toko tersebut hingga videonya viral di media sosial. Dalam video itu, sapi tersebut tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko pakaian, berlari dan berkeliling dalam toko yang membuat sejumlah pengunjung panik hingga berlarian keluar toko. Kejadian ini dibenarkan Ketua RW 3 Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare, Muhammad Syukur. Ia mengemukakan jika pada malam hari itu, seekor sapi milik warga yang ingin dijadikan hewan kurban tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko pakaian jadi yang membuat warga sekitar heboh. Itu ya kita tidak tahu juga sapi siapa itu sebenarnya itu. Iya. Iya. Sapi lepas ya Pak. Iya, sapi lepas nih. Untuk dikurbankan itu Pak sapinya. Iya, untuk kurban. Jadi berapa jam dalam toko itu Pak? Tidak juga. Artinya nggak cukup 1,5 jam mungkin. 1 jam ya. Iya, kurang lebih. Iya. Ada yang rusak Pak dalam toko? Oh tidak. Tidak. Cuma sempat heboh Pak. Iya, sempat heboh ya. Itu ya Pak. Salah seorang warga berusaha mengeluarkan sapi tersebut untuk diamankan, namun tidak berhasil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya saja membuat warga dan pengunjung toko panik melihat seekor sapi masuk ke dalam toko. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Kepolisian Polres Pindrang mengamankan seorang pelaku pencurian barang-barang milik keluarganya. Polisi hingga kini masih melakukan penyidikan.
Seorang pelaku pencurian barang-barang dalam keluarga, warga Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, diamankan tim Crime Fighter Unit Resmob Satuan Reskrim Polres Pinrang karena telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian barang-barang milik keluarganya sendiri yang tidak lain merupakan barang milik orang tuanya sendiri. Sehingga orang tuanya Abdul Rauf mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Polisi juga mengamankan barang-barang yang dicuri pelaku yang berencana dijual, seperti 1 set kursi dan sofa, 3 buah lemari kaca, 1 buah jam tangan merek Alexander Christie, dan 1 AC merek Panasonic. Kanit Resum Polres Pinrang Ibtu Sukri mengatakan, pelaku sudah sering melakukan aksi pencurian milik orang tuanya secara bertahap karena desakan ekonomi untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, sementara pelaku tidak memiliki pekerjaan. Pelaku dikenakan pasal 362 subsidiar 367 Junto 64 tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga berlanjut dengan tuntutan hukuman 5 tahun penjara. Ini di Impang yang melakukan pencurian barang-barang milik orang tuanya, ya berupa kursi sofa, karpet, perabot rumah tangga, barang-barang elektronik, sehingga total kerugian itu kurang lebih 10 juta. Pelakunya yaitu anaknya sendiri, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Ditambahkan Kanit Resum Polres Pinrang, pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk dirampungkan berkas acara penyidikan. Sementara pelaku ditahan di ruang tahanan Mapolres Pinrang, sehingga kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pinrang. Asnadi Kala melaporkan. Puluhan relawan melakukan pembersihan di Masjid Syuhada, Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara menggunakan alat seadanya. Para suka relawan dari berbagai elemen bergotong royong membersihkan Masjid Syuhada di Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara. Pembersihan dilakukan dimulai dari dalam masjid hingga keluar masjid. Pembersihan di dalam masjid relawan hanya menggunakan alat seadanya. Sementara di luar masjid dengan menggunakan alat berat menyingkirkan material pasir bercampur lumpur pasca diterjang banjir bandang sejak 2 minggu lalu. Pak, ini ketinggian lumpur kira-kira diperkirakan berapa? Diperkirakan kurang lebih 1 meter. Kurang lebih ketinggian lumpur 1 meter. Pak, ada berapa orang kira-kira Pak yang kerja di sini? Ya, kalau estimasi relawan yang bekerja hari ini untuk di dalam sendiri tidak sekitar ya sampai 500-an orang dan 500 orang. Dibantu dengan alat berat. Alat berat itu di luar itu ada doser, kemudian ada eskavator. Pembersihan Masjid Syuhada di Desa Rada sudah berlangsung selama 2 hari. Para relawan kesulitan membersihkan di dalam masjid karena tebalnya pasir bercampur lumpur dan sulit mendapatkan air bersih untuk melakukan penyiraman. Informasi selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Rona-Rona berikut ini. Ya, saudara, para pengungsi diajak untuk turut serta dalam menanam tanaman sayuran di lokasi pengungsian di Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara. Untuk menghilangkan kejenuhan pengungsi korban banjir di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, relawan mengajak pengungsi bertanam sayur-sayuran. Aksi menanam sayur-sayuran bagi para pengungsi merupakan cara mempertahankan pangan dan meningkatkan gizi bagi pengungsi. Benih tanaman sayur-sayuran disiapkan oleh relawan dan akan dikembangkan oleh para pengungsi. Selain untuk membangun ketahanan pangan, aksi ini juga menjadi bagian dari trauma psikis yang dialami oleh para pengungsi korban banjir bandang. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa menempatkan beberapa tim Satgas Penanganan COVID-19 di sejumlah tempat wisata di Malino untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung pasca Hari Raya Idul Adha. Meski di tengah pandemi COVID-19, kawasan wisata Malino di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa tetap dipadati ratusan pengunjung.
Terlebih saat ini libur panjang Idul Adha, sehingga masyarakat memilih lokasi wisata andalan goa ini sebagai destinasi wisata untuk menghabiskan masa liburan. Tidak hanya memadati sejumlah lokasi wisata, penginapan yang ada di Malino pun telah penuh terisi, yang didominasi oleh wisatawan lokal. Aktivitas pengunjung memasuki wilayah wisata Malino mulai terlihat pasca Idul Adha 1441 Hijriah. Untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung yang kerap mengabaikan physical distancing, maka pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong menempatkan beberapa tim Satgas Penanganan COVID-19 di sejumlah tempat wisata di Malino untuk memberikan peringatan hingga teguran kepada setiap pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker. Tidak hanya itu, pemerintah kecamatan pun telah membuat edaran bagi pemilik villa, rumah makan, dan hotel untuk mengikuti standar protokol COVID-19 di masing-masing tempat usahanya dengan memfasilitasi sarana sanitasi yang baik seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap lokasi wisata. Tentunya masyarakat harus patuh dan kemudian dapat bekerja sama dalam rangka pencegahan penularan COVID yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong. Dan sebagaimana kita ketahui, Tinggi Moncong adalah merupakan zona hijau yang kemudian dipadati oleh pengunjung karena mungkin terlalu lama tinggal di rumah. Sehingga upaya-upaya yang kami lakukan adalah tentunya mengedukasi dan kemudian selalu berupaya memberitahukan tetap menggunakan masker dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Meski sejumlah tempat wisata di Kota Malino telah dan kembali melayani pengunjung yang akan berwisata, namun pemerintah Kabupaten Goa akan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Apalagi Kecamatan Tinggi Moncong menjadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Goa yang belum ada terkonfirmasi positif COVID-19. Terlebih pemerintah sudah menerapkan new normal dengan beraktivitas secara normal meski pandemi masih ada. Hamid, Rina Ardin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Akhir kata saya Faryadi Fatahudin mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat petang dan sampai jumpa.